Mana Pam? Ada tuh. Halo. Ya, Halo, Jul. ayo lanjutnya Pam. Tadi apa tadi? Saya mana tadi? Kan dikasih profil. Ya, dikasih profil. Nah ini kan kita nanti kita pokoknya P-nya ada bakal ada hubungannya sama sekian sekian. Pokoknya sekian P, ini bakal hubungannya sekian 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 sama 0,9 dikali 1,14 SFFY gini kan. Ya. Kita lihat PU nih. Oh, ini nentuin PU. Kan ditanya PU dulu, Pam. Oke, oke. Udah, berarti itu momen kapasitasnya itu udah sama dengan MP-nya kan berarti? Nah, cuman ini dong bacain dong pertanyaan. Iya, yang 16 tuh ditanyanya apa aja ya? Atau siapa ya? Selain PU ada lagi nggak? PU Itu aja. doang kayak. Coba ya. PU doang Bentukan sama PU periksa doang kolom nggak? sebelah kiri. PU doang. Kalau nah, gini. Kalau misalnya nih kasusnya kayak gini. Gue nggak tahu sih bapaknya mau ngecek panjang bentang atau enggak. Cuma kalau misalnya 40% ya. Sebentar. 40, kolom dibuat sekian, tentukan PU dan tentukan plastik. Kayaknya nggak perlu dicek deh. Perlu nggak ya? Asumsikan enggak sih. Soalnya kita kan bukan menentukan penampang. Ya, benar, lo nggak nentuin penampang, tapi kalau penampang lo ternyata nggak bisa nahan sebesar 0,9 MP, lo kesalahan loh. Masa gini? Kan sebenarnya dari penampang itu kan lo nggak ada jaminan si MN-nya ini sama dengan MP. Jadi nggak apa. Ini bebas sih. Sebenarnya ini balik lagi ke kalian. Kalau keburu gue bakal ngecek. Jadi pertama gue cek dulu nih PU kayak tadi aja langsung pakai ini. Asumsikan MN kalian tuh MP. Kalau misalnya kalian nggak keburu ya udah PU-nya dapet nih. Tapi kalau kalian keburu ya coba cek ulang lah sama lentur. Dia benar nggak sih MN-nya MP? Kalau MN-nya MP ya udah aman. Tapi kalau misalnya nggak keburu ya PU aja langsung. Ini 2016 tuh soalnya cepet. 2016 tuh nih. Nomor 3 paling 10 menit. 5-10 menit. Nomor 2 kan cuma sebidang, paling 10 menit. 10-20. Paling nomor ini nih, nomor soal 4. Oh iya, Tapi berarti MN emang nggak belum tentu jadi MP ya? iya, Iya, makanya MP. itu seharusnya secara yang benernya tuh harusnya dicek. Harusnya ini dari PU dicek lagi dibandingin ke apakah si VMN-nya ini besar sama dengan MU enggak. Harusnya dicek. Tapi kayak dari ukuran profil tuh kayak MN sama dengan MP sih kayaknya ya. Karena MN kita belum tentu sama dengan MP. Nah, kalau dari kekompakan sih mungkin aja ya. Cuma yang Iya, gue dari ragu tuh ukuran bentang. profil. Biasanya tuh bentang. Biasanya masalah tuh bentang. Kalau bentang menengah tuh dia nggak sama dengan MP loh. Kalau bentang menengah tuh dia lebih kecil dari MP kalau gue nggak salah. Kalau gitu gimana? Yang kayak tadi. Jadi kalau misalnya dia ternyata M tidak sama dengan MP, ya udah kayak misalnya nih, lu dapetnya VMN-nya ternyata 800 kayak tadi ya. Tapi ternyata MU lu pas tadi yang dari PU nih, ternyata MP lu tuh 900. MP load-nya. Berarti kan sebenarnya lu masih kegedean kan faktor ini ya. Nanti berarti pas di rumus ini nih, seharusnya dia 0,9 dikali, ya perbandingin aja, 8/9 dikali 1,14 kali SX kali FY. Kayak gitu. Jadi nanti dapatlah sebenarnya si Kak, mau PU-nya. nanya, kalau gitu sama aja nggak sih? Apa? Jadi kayaknya kenapa kita nggak langsung cek dulu gitu loh, nampangnya cek lenturnya dulu, baru ntar kalau udah dapat MN-nya baru dicari PU-nya. Daripada kita cari PU-nya terus. Setuju. Itu tadi siapa sih? Mau ngenalin soalnya ya.
Jadi siapa yang ngomong? Benar. Itulah ya. Astria, Kak. Astria. Oh yes, maaf. Gue bingung, gue takut salah kalau soal. Nih, Gak tadi kan Astria ngusulin. Jadi kalau misalnya ini, kenapa nggak dicek lentur aja boleh? Jadi kalian cek dulu lenturnya. Aduh, susah banget ini. Kalian cek lenturnya dulu. Jadi kalian cari dulu sebenarnya MN itu berapa sih? Jadi MN itu berapa MP? Ya nanti ya ini faktornya ini dimasukin ke sini. Sorry, ke sini. Jadilah dia kayak gini. Ya kalau dia sama kan berarti ini faktornya 1. Bener nggak? Boleh kayak gitu. Gue setuju sama cara Astria. Jadi dicek dulu lenturnya MN berapanya MP, baru nanti dimasukin ke PU-nya. Jadi kayak gitu aja ya guys. Itu lebih logis kok, lebih logis dan tidak buang waktu. Kebayang nggak? Ada yang mau nanya, ada yang bingung? Oke, setuju. Bentar ya. Ini kata Sharon, kalau panjang bentang dia pasti lebih gede. Gue lupa rumus bentar. Oh iya deh. Bentar. Oh enggak tahu. Enggak. Gini jadinya. Kalau dilihat di rumusnya, dia kan bilang tuh, kalau akibat bentang tuh MN, mana ya? MN tuh sama dengan, pokoknya panjang tuh C1 kali bla bla bla, dia kecil sama dengan MP kan. Pengertian ini berarti sebenarnya nilai ini tuh bakal lebih kecil, tapi dia kalau misalnya dia lebih gede dari MP, dia harus dipakai MP. Jadi kesimpulannya dia pasti lebih kecil sama dengan. Jadi bukan lebih besar. Jadi iya benar, harusnya dicek dulu akibat bentang sama kekompakan MN-nya berapa. Nanti MN-nya dicari rasionya, baru masuk ke sini. Ke sini. Dah, kayak gitu aja caranya ya. Logis kok. Maaf Kak, masih nggak ngerti maksudnya dicari rasionya buat apa ya? Oke, bentar. Bentar ya. Jadi misalnya nih, kan kita nyari nih MN-nya berapa dari lentur. Misalnya MN kita 900. Enggak deh. Pakai contoh tadi ya, misalnya 800. Gini. Terus, misalnya MP kita, kalau misalnya dia 1,14 SXFY, misalnya ini 900 nih. Berarti kan perbandingannya kan berarti sebenarnya MN kita tuh 8/9-nya MP kan. Berarti nanti yang di sini ini kan emang MP kita nih 0,9 kali 1,14 SFFY. Nanti ini mesti dikaliin sama 8/9. Gitu aja. Biar dia nilainya sama kayak MN. Itu masih difaktorin. Kebayang nggak? Kenapa nggak langsung masukin MN-nya aja Kak? 0,9 kali MN. Kan sama Kenapa? aja. Ya harusnya. Iya sih. Kan Apa? harusnya sama aja. 0,9 dikali MN. Atau enggak ya? Iya, nggak perlu dikali 8/9 Nggak lagi. perlu. Iya, Oh, nggak perlu maksudnya di ini jadi rasioin lagi. 0,9 kali MN. Gini ya. Ya, MN yang didapat dari hasil apa? Dari profil Gini yang ya. kita dapat. Maksudnya. Iya, boleh. Iya, Kak. Boleh. Tapi gini, gue nangkepnya, gue takut gini, ini kan sebenarnya kalau bagi kita kan boleh-boleh aja nih 0,9 kali MN, karena logikanya MN kita tuh kita bandingin terhadap MP kan. Nah, cuma kan Bapak tuh taunya bahwa PU ini harus dibandingkan terhadap MP. Nah, gue nggak tahu apakah Bapaknya menyetujui rumus ini nih. Takutnya Bapaknya pikir, oh ini bukan MP, terus disalahin. Padahal sebenarnya ini sama aja sama ini, MP yang difaktorkan. Jadi kalau gue bakal kayak, tulis nih MP-nya ini, rumus awalnya ini ada 0,9. Tapi lu buktikan karena lenturnya ternyata lebih kecil dari MP, jadi ada faktor yang ini. Jadi dijelaskan gitu. Sebenarnya itu tergantung dosen, kan lu tahu dosen tuh ada beberapa yang kolot yang kayak pokoknya MP, kalau pengertiannya dia bukan MP berarti salah, walaupun padahal sebenarnya MN kita adalah dasarnya dari MP juga.
Itu sih sebenarnya gue hindarin. Kenapa gue nulisnya ternyata jadi panjang kayak gini? Karena gue mengakali biar dia tetap ada MP-nya, ada unsur MP di ini. Karena ini kan analisis plastik kan, jadi pada akhirnya dia harusnya ada MP-nya, pengertiannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya, ya sebenarnya kan sama aja 0,9 mn, itu terserah kalian, bebas kok. Ada yang mau nanya lagi? Oh, yang nomor 4 gimana ya kok? Nomor apa ya? Nomor Yang 4 16. yang ini periksa kolom sebelah kiri. Sebelah kiri dan nomor 1. Apakah masih kuat menerima kombinasi? Tidak jawabannya. Jawabannya tidak. Caranya dibuktikan aja, pasti dia lebih dari 1. Iya kan, Vin? Lo orang perbandingannya aja udah pasti ini. Nah sebenarnya tapi ada tapinya. Jadi tuh tergantung ya. Kalau misalnya nih, kalau NU, jadi kalau misalnya NU per VNN-nya, tapi pasti lebih sih. Ini lebih dari 0,2. Oh pasti lebih juga sih, tapi ini kan dia si MU-nya bakal 8/9 kan. Tapi 8/9 ini kan sebenarnya sekitar 0,89 lah ya. Padahal ini udah 0,2, pasti totalnya sekitar 1,1, tetap lebih. Gak kok, pasti gagal, pasti nggak kuat, Vin. Jawabannya yang nomor 4. Kesimpulannya ganti penampang. Tapi kan nggak diminta. Itu tuh maksudnya cek stress rasionya ya, Jo? Apa gimana sih? Yang 4? Kenapa? Maksudnya disuruh ceknya pakai stress rasio. Apa enggak? Iya, pakai rasio yang kombinasi gaya. Pakai gaya benar, pakai rasio. Kak, itu gaya tekan atau gaya geser ya, Kak? Yang itu kan 0,5 PU tulisannya. Bentar. Gimana jadinya? Yang NU per NN kan untuk tekan, Kak. Kalau di soalnya itu dia tulis Di soal. Oh iya dong, pasti tekan. Itu kan kolomnya pasti ngalamin tekan. Kan nggak ada gaya tarik di kolomnya. maksudnya bukan gaya geser ya, Kak? Bukan dong, kan NU aksial. Aksial kan sama geser beda. Di soalnya 5P, 0,5 PU, Kak. Kalau di gambarnya 0,5 PU itu gesernya kolom gitu. Oh, nggak usah, maksudnya. Bentar. MP dan bentar ya. Oh, gue ngerti maksud lo. Kalem. Kalau gitu, berarti harusnya pakai yang ini nggak sih? Berarti pakai kombinasi aksial geser pakai lentur geser nih, maksudnya. Ini Iya, ya tapi yang nggak tahu juga sih, Kak. bisa pakai yang halaman. Jadi kalian lihat halaman 42 dari diktat. Bukan dulu ya yang diktat halaman 42.
Udah kan? Udah buka belum? Itu ada yang rumusnya ini nih. Ada yang rumusnya MU dibagi VMN ditambah 0,625 dikali VU dibagi sama PVN itu kecil sama dengan 1,375. Kalau dia geser pakai yang ini. Jadi kalau dia terhadap geser bisa aja nggak gagal sih. Gitu, Vin. Jadi tergantung 0,5 VU ini kalau dia aksial pakai yang bab 5 berarti gagal pasti. Tapi kalau misalnya dia ternyata ini maksudnya perbandingan geser bisa nggak gagal sih. Kan 0,375 bisa aja nih kecil. Kan biasa Oke. VN kalau MN pakai MU. MU pakai MP-nya kan? MU pakai MP ya. MP-nya beban. Oke. MP-nya dikali pi lagi nggak? Apa? MP-nya dikali pi lagi nggak? Yang mana? Yang kan itu rasionya kan MU per PMN kan. MN Ya. kan dari penampang. Ya. MU kan kita punya MP. Kan MP kita yang ini kan udah ini. Di sini kan udah dikali V. Oh, berarti udah dikali V kan? Iya, tapi yang ini di bawahnya yang MN tetap dikali V. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah. Mau nanya Jo, Ya. yang tapi bukan yang MP-MP ini sih, mau nanya Iya. yang tentang teta-tetaan. Iya boleh. Kalau misalnya panjangnya beda, cuman nggak ada gaya yang kerja di sana, tetanya tetap sama aja kan maksudnya? Enggak dong. Masih lo Beda. nanya yang ini. Yang kayak gini. Iya, yang itu. Ini mah gampang dah. Ini kan ini L. Ini L per 2. Kan nanti dia ngaruhnya pasti ke mekanisme panel kan kayak gini. Sorry, ini bakal gini. Nah, ini kan sebenarnya nanti ini tuh sama ini. Itu sebenarnya sama deltanya. Bener nggak? Nah, berarti nanti sudut ini nih, yang kita misalnya nih A. Terus yang ini misal B. Kalau A itu kan sebenarnya dia tan inverse dari delta dibagi L, bener nggak? Tapi yang B, dia tan inverse dari delta dibagi L per 2. Oh, oke. Berarti nanti si A ini bakar delta per L, tapi yang B ini, istilahnya kan misalnya dia delta, 2 delta per L. Berarti sebenarnya B ini sama dengan 2 kali A. Jadi kalau misalnya A-nya theta, berarti ini 2 theta di sini. Kayak gitu. Oke, thank you Jo. Yoi. Udah sih yang rawat dari Bapak cuma itu doang sebenarnya yang gue mau kasih tahu. Cuma ya gue minta zoom karena menurut gue agak ribet aja kalau gue pakai kalimat. Selain ini udah mau nanya nggak? Kalau nggak ada ya sudah kita sudahi. Sorry. Terakhir. Yo. Itu tadi MU, kata lu MU beban kok. Tapi di soal, MU-nya itu kata lu MU MP yang beban. Itu bukan Ya. MP-nya kolom nggak sih pakai? Ini mah tergantung. Ya. Kalau lo desainnya kolom ya berarti MP-nya MP kolom. Kalau misalnya lo desainnya balok berarti MP-nya MP balok. Oh gitu. Iya kan tergantung. MP beban, oh iya. Siap. Jadi bebas ya asumsi ini geser atau tekan gitu ya? Kayaknya Kalau sih dia guys. tekan ini pasti gagal gitu kan? Tapi kalau tekan pasti gagal sih itu. Mau hitung dua-duanya juga boleh. Asumsikan saja. Kuliah
Kurang lah kayaknya. Berarti sejam ya besok? 60 menit. Bisa lah, bisa. Ya, semangat saja besok. Semangat, istirahat yang cukup, santai. Kayaknya yang keluar besok soal di analisis plastik 6 dah. Kalau terkeluar jackpot sih. Selesai auto A. Udah, kayak gitu dong. Oh, paling ini ya, gue nitip pesan. Nih, nanti kalau kalian bikin tubes-tubes selanjutnya TA, tolong yang rapi ya laporan kalian. Aduh, gue emang slow sih, tapi masa kalian final tuh, nih ya masih ada yang daftar isilah salah, nama dosen gak diisi, nama dosen salah, mata kuliahnya salah, masih ada yang mata kuliahnya geojal atau apa. Terus tanggal nggak ditulis, hapus nggak ada. Banyak deh. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian bikin tugas-tugas yang lain, tolong rapi ya. Apalagi antara kalian domain sama dosen lagi nggak rapi laporannya. Oke, Jul. Jul, gue mau nanya dong, kalau misalkan analisis plastik, itu tuh buat, kayak misalkan analisis plastik yang 6 nih, itu kan ada contoh latihannya, dua tingkat. Nah, terus ada 4 mekanisme dasar kan. Nah, terus ngekombinasinya itu, dia cuma 3 doang. Satu, mekanisme, jadi kayak cuman nggak semua kombinasi gitu loh. Padahal sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dikombinasin. Nah, itu dasarnya kayak gimana sih? Sebenarnya pertimbangan kombinasi itu satu itu logis itu maksudnya gini. Jadi enggak ya, menurut gue ya, ada logis sama jumlah sendi plastis sih. Iya. Jadi itu maksudnya jumlah sendi. Oh, nah, yang itu ya sama dengan R+1 ya? Iya. Jadi kalau ini nih, kalau yang logis tuh gini. Jadi misalnya nih, yang logis, kayak tutor pertama kemarin nggak sih yang lo bilang? Kayak lo nggak bisa kombinasin yang kiri ke kanan gitu, yang berlawanan. Iya. Contohnya gini ya, contohnya misalnya nih, ini ada portal. Terus ini dikasih ini sama ini. Kan nggak mungkin lo kombinasiin ini sama ini kan. Nah, itu logis kayak gitu. Ini sebenarnya gue nggak bisa jelasin sih, ini nalar aja. Kayak lu bayangin mungkin nggak sih dia terjadi kayak gitu. Nah, kalau sendi plastis ya sebenarnya ini trial and error. Jadi kalau pas kalian misalnya kombinasi kalian kan sebebas kalian nih. Pas kalian kombinasi ternyata sendi plastisnya lebih dari yang seharusnya, lebih dari R+1. Ya itu udah nggak mungkin. Itu udah nggak mungkin. Jadi ini makanya ini langsung diabaikan. Nah, bapaknya tuh buat mempersikat kertas biasanya dia kan ya namanya dosen udah sering ngitung bla bla bla, udah tahu dong yang mana yang dipakai mana enggak, jadi yang nggak dipakai nggak dimasukin. Sebenarnya kalau misalnya mau bikin semua juga boleh. Tapi kayaknya yang lu bilang yang logis itu yang kiri ke kanan itu yang saling menghilangkan, kayaknya itu bisa dijelaskan sama pengaruh sudutnya deh. Ntar dia saling menghilangkan gitu jadi 0 semua sudutnya. Kayaknya ya, nggak tahu juga sih. Ini sama ini. Yang lu ya bisa jadi sih. Tapi dia ya kalau kayak gitu diem gitu. Kayak lu kayak kiri kanan P-nya sama kan pasti diem ya. Nggak terjadi mekanisme. Jadi nggak usah dihitung lagi kan. Yoi. Oke. Udah. Ada yang mau ditanya lagi? Ada satu lagi Jul, baru kepikiran. Kalau misalnya tadi bintang menengah, kan perlu cek C1-nya tuh. Terus C1-nya kayaknya nggak bisa pakai yang langsung yang dikasih bapaknya yang instan. Jadi kayaknya perlu dihitung yang ABC-nya apa enggak, Jul? Nah, itu bentar ya. Soalnya kalau kayak gitu, kayak bingung gitu sih ngebaginya gimana dan besarannya tiap titik berapa. Nggak, sebenarnya gini. Kalau C1, itu sebenarnya menurut gue bisa-bisa aja pakai bapaknya. Jadi karena gini, ini tergantung sih ya. Kan misalnya nih, gue kayak gini, lihat, ini P nih. Sorry, ini kenapa jadi... Ini kan misalnya nih, ini P. Kan sudut gue yang ini, sudut gue yang ini kan, nih, dia kan. Misalnya gue mau ngitung kolom. Kan sebenarnya
bentukan defleksi gue, itu kan sebenarnya mewakili bentukan momen, kurang lebih. Ini kan sebenarnya bentukan momennya karena dijepit, dia bakal kayak gede, terus ke 0, gitu kan. Atau kayak kalau dianggap dia cuma jepit bebas. Ya sebenarnya ini bisa aja dianggap segitiga. Ya sebenarnya, karena kalau misalnya lu nggak misalin kayak gini, menurut gue C1-nya karena kita nggak punya nilai, karena dia bukan elastik, jadi agak susah kan. Ya C1-nya bisa lah lu ngedeketin pakai kayak ginian. Nggak gitu ngaruh kok. Kalau dia lebih gede pun nilainya bakal tetap MP. Kayaknya itu nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu urgensi, maksudnya kayak nggak terlalu kritis buat hal ini sih. Karena ya Bapak juga tahu, kalau misalnya udah dalam mekanisme plastis, bentukan momennya pasti berubah semua. Karena dia udah nggak linear kan istilahnya. Jadi kayak momennya juga udah aneh gitu. Kalau gue langsung ngambil batas atas boleh nggak? Itu kan ada batas atasnya. Batas atasnya yang mana sih? Kan untuk Kok, emang ada ya? Nggak tahu. Yang mana? Halaman berapa sih? Oh, 2,3. Iya. Boleh lah ya. Iya, pakai aja lah 2,3. Kalau nggak, ya pakai bapaknya punya 1,5 gitu juga boleh. Kan bapaknya ada 1,12. Ikutin bapaknya aja lah, lebih Tapi itu enak. kan ada, tapi itu kan kondisi beban, tergantung kondisi bebanan juga nggak sih? Tapi kan lebih Sama konservatif. tergantung peletakannya. Kan lebih konservatif. Lo lebih konservatif pakai yang lebih kecil daripada yang lebih gede. Kalau lebih gede lo pasti MP. Kalau lebih kecil lo bisa aja lebih kecil dari MP. Jadi sebenarnya kalau lebih bagus pakai yang kayak Bapak sih. Jangan pakai yang maksimum. Karena maksimum kan lo ya udah pasti lebih besar dari MP, pakainya MP. Oke, udah mulai lagi. Tidak ada. Ya udah kalau nggak ada. Oh, gue ini Sabtu deh. Sabtu kita mau di shop atau gimana? Halo? Bebas sih. Gue juga bebas. Ya nanti kalian ngomongin aja lah ya. Gue tinggal nunggu kok. Kabarin gue aja, jangan mepet biar gue bisa persiapin, bisa belajar sih sebenarnya. Udah deh, kalau misalnya nggak ada lagi, ya udah kita sudahi. Seperti itulah, semangat ya besok. Masih Kak. Masih Kak. Yoi.